Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Dunabila dengan NIM 24125 dari kelas B, program studi agribisnis. Tugas ini untuk menempuh UAS negosiasi dan advokasi bisnis. Cita-cita saya dalam 5 tahun ke depan dalam menjadi konsultan bisnis dan keuangan di bidang pertanian. Saya ingin membantu petani dan pelaku usaha pertanian dalam mengembangkan bisnis mereka, terutama dalam pengelolaan keuangan, perencanaan usaha, dan pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Menurut saya, sektor pertanian itu memiliki potensi yang sangat besar, tapi masih banyak petani yang membutuhkan pendampingan agar usahanya itu bisa lebih maju dan menguntungkan. Selanjutnya, menurut saya, skill negosiasi dan advokasi itu sangat penting untuk mencapai cita-cita tersebut. Sebagai konsultan bisnis dan keuangan pertanian, saya harus mampu berkomunikasi dengan banyak pihak seperti petani, perusahaan, investor, maupun pemerintahan. Kemampuan negosiasi diperlukan agar saya dapat membantu mencari solusi yang menguntungkan semua pihak dalam suatu kerjasama bisnis. Sedangkan kemampuan advokasi diperlukan agar saya itu dapat membantu memperjuangkan kepentingan petani ketika menghadapi permasalahan atau ketidakadilan dalam kegiatan usaha mereka. Dengan memiliki kedua kemampuan tersebut, saya dapat memberikan pendampingan yang lebih efektif dan profesional. Untuk kasus Spice Garden, apabila saya menjadi salah satu perwakilan petani lokal, saya akan menggunakan kerangka idea dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pertama, mengidentifikasi masalah. Saya melihat bahwa masalah utamanya itu adanya perencanaan PT Sumberasa untuk menghentikan pemasokan bahan baku dari petani lokal dan menggantinya dengan sistem pasokan terpusat. Kondisi ini tuh dapat mengurangi pendapatan petani lokal dan berpotensi menghilangkan ciri khas Spice Garden yang selama ini dikenal menggunakan bahan organik dari petani lokal Yogyakarta. Untuk yang kedua itu adalah develop atau mengembangkan alternatif solusi. Saya akan mengusulkan agar kerjasama dengan petani lokal tetap dipertahankan, minimal untuk komoditas tertentu lah yang menjadi ciri khas restoran. Selain itu, petani juga dapat memberikan pelatihan dan standar kualitas sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu, petani juga dapat memberikan pelatihan dan standar kualitas yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan sehingga kualitas bahan baku itu tetap terjaga. Untuk yang ketiga, ada mengevaluasi alternatif yang ada. Menurut saya, mempertahankan kemitraan dengan petani lokal merupakan pilihan yang lebih baik karena memberikan manfaat bagi semua pihak. Petani juga tetap memiliki pasar untuk menjual hasil panennya. Spice Garden tetap mempertahankan identitas dan cita lokalnya, sedangkan PT Sumberasa tetap dapat melakukan ekspansi bisnis tanpa menghilangkan nilai yang selama ini menjadi keunggulan restoran tersebut. Dan yang keempat, ada mengambil tindakan. Saya akan melakukan negosiasi dengan pihak Spice Garden dan PT Sumberasa untuk mencari kesepakatan yang saling menguntungkan. Dan saya juga akan melibatkan Dinas Pariwisata karena Spice Garden itu merupakan salah satu restoran yang mendukung pariwisata dan ekonomi lokal di Yogyakarta. Tentunya adalah agar keberlanjutan usaha itu tetap terjaga tanpa mengorbankan kesejahteraan petani lokal seperti itu. Untuk pemetaan social network analysis, pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini tuh ada petani lokal, Spice Garden, PT Sumberasa, Dinas Pariwisata Yogyakarta, media sosial, serta masyarakat dan wisatawan. Dan menurut saya, Spice Garden itu menjadi pusat hubungan karena menghubungkan seluruh pihak tersebut dalam kegiatan bisnis dan pengembangan pariwisata daerah. Pada gambar ini kita dapat melihat bahwa Spice Garden itu berada di tengah sebagai pusat jaringan, artinya seluruh aktor utama itu terhubung langsung dengan restoran ini. Terus di sebelah kanan atas terdapat petani lokal yang berperan sebagai pemasok bahan baku organik. Hubungan itu saling menguntungkan karena petani itu mendapatkan pendapatan dan kemitraan jangka panjang. Sementara Spice Garden memperoleh pasokan bahan berkualitas untuk selanjutnya
selanjutnya itu ada di sebelah kiri atas, itu terdapat PT Sumberasa sebagai investor. Perusahaan ini memberikan investasi dan memiliki kepemilikan saham, sedangkan Space Garden memberikan peluang keuntungan, ekspansi, dan pengembangan bisnis. Selanjutnya di sebelah kanan bawah terdapat Dinas Pariwisata Yogyakarta yang memberikan dukungan berupa kebijakan promosi dan penghargaan. Dukungan itu tuh membantu meningkatkan citra Space Garden sebagai destinasi wisata kuliner lokal. Kemudian di sebelah kiri bawah itu ada media kuliner nasional yang berperan dalam publikasi dan promosi melalui media Space Garden dan memperoleh exposure yang lebih luas dan dikenal oleh masyarakat. Dan terakhir tuh di bawah terdapat wisatawan dan media lokal sebagai konsumen utama. Mereka memberikan pendapatan melalui pembelian loyalitas dan ulasan positif, sementara mereka mendapatkan pengalaman kuliner yang berkualitas. Dan dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Space Garden itu sangat bergantung pada kolaborasi yang baik antara petani lokal, investor, pemerintah, media, dan konsumen, dengan Space Garden sebagai pusat penghubung seluruh jaringan. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.